2001, Indonesia pernah memiliki presiden yang juga ulama. Bahkan beliau bukan ulama kemarin sore. Beliau menjadi ketua ormas terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan merupakan anak dan cucu dari salah satu kiai terbesar di Indonesia. Tapi di manakah kalian saat tahun 2001? Ketika Gus Dur difitnah, dipermalukan, dicaci maki, atau mungkin saja kalian juga salah satu orang yang memfitnah beliau, mempermalukan dan mencaci maki beliau. Saat itu beliau diturunkan secara paksa oleh orang-orang munafik dengan tuduhan korupsi yang sampai saat ini pun tidak pernah dibuktikan lewat pengadilan. Apakah saat itu Gus Dur berteriak-teriak lantang untuk meminta umatnya melakukan jihad revolusi putih melawan kalian? Padahal saat itu 50 juta orang Nahdliyin siap untuk melakukan revolusi mempertahankan beliau. Tapi apa yang beliau sampaikan yang membuat 50 juta kaum Nahdliyin kecewa? Gus Dur menyuruh kami semua pulang ke rumah. Beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah antara sesama bangsa Indonesia karena Gus Dur cinta Indonesia. Tapi Gusti Allah boten sari. Hari ini orang-orang yang dulu mempermalukan beliau, orang-orang yang dulu menghina dan mencaci maki beliau sudah mulai mendapatkan balasan apa yang dulu mereka lakukan. Dan seperti yang dibilang oleh Kiai Haji Syihabuddin Ahmad Suriah BWNU Jawa Barat, biar saya saja yang menelan ini sendiri. Jangan ada darah menetes hanya untuk jabatan. Itulah ucapan Gus Dur ketika ia dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Kita masih ingat kasus yang dialamatkan kepada Gus Dur, yakni kasus Pulau Gate, Brunei Gate. Padahal sudah jelas kasus ini direkayasa secara politik oleh Akbar Tanjung, Bahtiar Kamsa, Surya Dharma Ali, dan Koboi Senayan. Sedangkan rekayasa hukum diprakarsai oleh mantan Kapolri Rusdi Harjo. Selanjutnya penggiring opini publik seolah Gus Dur bersalah dimotori oleh Andi Malarangeng. Sehingga ujungnya bisa kita tebak, Gus Dur dijatuhkan dari kursi RI 1. Lalu apa reaksi Gus Dur? Beliau hanya bilang, nanti sejarah yang akan membuktikan. Jangan membuat keresahan. Itulah pesan Gus Dur. Dan selang beberapa waktu para penjegal Gus Dur itu pun terkena imbasnya. Satu persatu mereka terkena kasus yang menjadikan pesakitan. Waktu itu Akbar Tanjung terseret sampai masuk ke penjara. Dan menyusul Bahtiar Hamsah di penjara karena tuduhan korupsi 32M ketika menjabat sebagai Mensos. Dan uniknya jumlah 32M sama persis sebagaimana dituduhkan Bahtiar Hamsah kepada Gus Dur. Dan selanjutnya Rusdi Harjo menyusul masuk penjara terlibat kasus paspor ketika menjadi dubes di Malaysia. Lalu disusul Andi Malarangeng dengan kasus Hambalang. Tak lama kemudian diikuti oleh Surya Dharma Ali yang masuk pesakitan pula. Kesemua ini adalah peringatan akan tindak laku mereka sendiri kepada Gus Dur. Tentu yang lain cepat atau lambat pasti akan menyusul. Dan bahkan tokoh nasional seperti Amin Rais yang ikut menjatuhkan Gus Dur akhirnya jatuh martabatnya juga. Gelar sebagai tokoh pejuang reformasi mendadak hilang. Dan bahkan sampai sekarang yang melekat pada Amin Rais adalah gelar sengkuninya politik Indonesia. Dan mari kita mengingat kembali ketika undang-undang anti pornografi dan porno aksi digulirkan, Gus Dur adalah tokoh yang menyatakan ketidaksetujuannya atas produk undang-undang itu. Akibatnya Gus Dur jadi sasaran cemoohan Habib Rizik dan FPI. Karena dalam hemat Gus Dur, bagi pelakunya lebih baik diberi sanksi sosial, sedang sanksi hukum lebih tepat untuk penyebarannya. Andai saja dulu Habib Rizik paham akan pandangan Gus Dur yang jauh ke depan ini, mungkin tak perlulah dia jadi tersangka dan menyandang status buron terkait kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizik dan Firza Husein. Bahkan waktu itu keduanya telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun hingga kini Rizik tak pernah memenuhi panggilan kepolisian. Penetapan Rizik sebagai tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara atas kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi antara Rizik dengan Firza Husein. Dalam kasus itu, Rizik dijerat pasal 4 ayat 1 Junko pasal 29 dan atau pasal 6 Junko pasal 32 dan atau pasal 9 Junko pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dan berawal dari
dari kasus tersebut sampai saat ini pun Rizik dan keluarganya masih di Arab Saudi, tak bisa pulang ke Indonesia karena terkendala overstay. Dan semua itu harusnya bisa menjadi bahan renungan untuk Habib Rizik agar bersedia menerima proses hukum ini secara proporsional. Seharusnya dia yakin jika mereka benar-benar membuat fitnah dan rekayasa, pastilah Allah akan membalasnya dengan kehinaan jauh lebih hina dibanding yang dialami Habib Rizik sekarang ini. Dan sabar, anggaplah ini ujian melatih kesabaran. Sekali lagi, yakinlah firman Allah yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan mereka yang sabar. Dan kembali lagi kepada Gus Dur dan mengutip dawuh-dawuhnya yang salah satunya adalah jangan ada kekerasan karena tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian. Gampang bukan? Gitu aja kok repot. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.